warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Pauja Kusuma Siregar, NPM 1802080001, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pola bimbingan konseling 17+. Layanan bimbingan dan konseling ada 9 bagian, yaitu yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Fungsi utama layanan orientasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan. Materi yang diangkat melalui layanan orientasi ada berbagai macam, yaitu pertama, orientasi umum sekolah yang baru dimasukinya. Yang kedua, orientasi kelas baru dan semester baru. Yang ketiga, orientasi kelas terakhir. Berikutnya yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Fungsi layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan. Materi yang diangkat melalui layanan informasi ada berbagai macam, yaitu yang pertama, informasi pengembangan pribadi. Yang kedua, informasi kurikulum dan proses pelajar mengajar. Yang ketiga, informasi pendidikan tinggi. Yang keempat, informasi jabatan. Dan selanjutnya yang ketiga, layanan pendapat, penetapan dan penyaluran. Kemampuan, bakat dan minat bila tidak disalurkan secara tepat dapat mengakibatkan siswa yang bersangkutan tidak dapat berkembang secara optimal. Layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan siswa berada pada posisi dan pilihan yang tepat, yaitu berkenaan dengan penjurusan, kelompok belajar, pilihan pekerjaan. Kegiatan ekstrakurikuler. Materi yang dapat diangkat melalui layanan penempatan dan penyaluran, yaitu yang pertama, penempatan di kelas berdasar kondisi dan ciri-ciri pribadi dan hubungan sosial siswa serta atas pemerataan. Yang kedua, penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar berdasarkan kemampuan dan kelompok campuran. Yang keempat, penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Materi umum layanan penguasaan konten ditunjukkan. Konseling dapat memiliki konten, yaitu yang pertama, keterampilan dan teknik belajar. Yang kedua, keterampilan cara belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melatih kebiasaan belajar. Yang keempat, melatih efisiensi waktu sehari-hari. Dan kelima, layanan konseling perorangan. Tujuan dan fungsi layanan konseling perorangan dimaksudkan untuk memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan konselor sekolah dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Layanan konseling perorangan antara lain, yang pertama, pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri, dan kelemahan, bakat, dan minat serta penyalurannya. Yang kedua, pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri. Dan yang ketiga, informasi karir, dunia kerja dan prospek masa depan karir. Dan yang keempat, pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi pribadi, keluarga, dan sosial. Berikutnya yang keenam, layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui kegiatan atau bimbingan kepada individu. Siswa melalui kegiatan kelompok tujuannya adalah untuk bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan siswa. Layanan bimbingan kelompok mempunyai 3 fungsi, yaitu informatif, preventif, dan kreatif. Dan berikutnya yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah suatu upaya bimbingan atau konselor membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Tujuan konseling kelompok, yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang-orang banyak. Yang kedua, melatih teman kelompok dapat bertanggung rasa terhadap teman sebaya. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, mengentaskan masalah-masalah kelompok.
Dan yang berikutnya yang ke-8, layanan konsultasi. Merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau membimbing terhadap seorang konsulti yang memungkinkan dirinya memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam melaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Yang terakhir yang ke-9, layanan mediasi. Merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak mengungkapkan kecocokan. Layanan ini bertujuan agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak berkaitan atau bermusuhan. Lalu tentang bimbingan. Bimbingan terbagi 6 bagian, yaitu yang pertama bimbingan pribadi, yaitu bidang layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi dan kepribadian berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, afektif, dan motorik. Yang kedua, bimbingan sosial, yaitu bidang layanan pengembangan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam kehidupan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang ketiga, bimbingan karir, yaitu layanan yang memecahkan dan mempersiapkan masa depan karir peserta didik. Yang keempat, bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu layanan untuk mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bimbingan keberagaman, yaitu layanan untuk memilih dan menganut kepercayaan sesuai dengan dirinya. Yang keenam, bimbingan keberkeluargaan, yaitu layanan yang berkenaan dengan masalah keluarga. Terakhir, kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung terbagi 6 bagian, yaitu yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung yang berupa pengumpulan data dan keterangan peserta didik dan lingkungan yang lebih luas yang dilakukan baik dengan tes maupun non-tes. Dan yang kedua, himpunan data, yaitu kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Yang ketiga, konvensi kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling waktu pembahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian. Yang keempat, kunjungan rumah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi pemecahan masalah yang dialami peserta didik melalui kunjungan rumahnya. Dan yang kelima, alih tangan kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dihadapi peserta didik melalui kunjungan rumahnya. Dan yang keenam, terapi kepustakaan, yaitu